Sampurasun, hai kawan, jumpa kembali dengan saya di channel Gaya Tani. Dan kali ini saya akan membagikan tips tentang bagaimana cara mengemas tanaman penuh flytrap yang akan dikirim. Jika kita akan mengirim tanaman Venus flytrap ini kepada pembeli yang jauh untuk dipaketkan atau di packing ya, tentu saja kita harus mengemasnya dengan benar ya. Memang tidak ada aturan khusus tentang bagaimana cara mengemas ini ya, tidak ada cara yang mutlak. Setiap penjual mempunyai caranya masing-masing. Yang penting adalah tanaman bisa sampai dengan sehat ya, meminimalisir stres pada tanaman. Nah, kalau cara yang saya pakai adalah cara seperti ini, memang mirip dengan kebanyakan para penjual yang lain ya. Kalau ada sedikit perbedaan, tentu saja itu adalah sesuatu yang wajar ya, tetapi secara garis besar mirip ya, sama ya. Baiklah, pertama saya cabut tanamannya ya, seperti yang tadi saya lakukan. Setelah dicabut, dibersihkan media tanamnya ya. Kemudian bungkus akar dengan media tanam, tetapi jangan terlalu basah ya media tanamnya. Saya peras dulu biasanya media tanam yang biasa sampai agak kering seperti ini. Bisa terlihat ya kawan, tidak terlalu basah. Kemudian kita bungkus akarnya dengan media tanam secukupnya saja, seperti ini kira-kira. Kita rapikan dulu. Dan ini adalah tanaman kedua yang akan saya kemas. Ini adalah Venus flytrap ID Dracula ya. Memang saya banyak sekali setekan ID ini ya. Ini sepertinya untuk ukuran sebesar ini, dia sudah agak muncul ya mutasinya. Bisa dilihat kawan, ini ID Dracula ini sudah muncul ya, dan muncul sedikit-sedikit karakternya. Jika kita akan mengemasnya, usahakan jangan ada daun yang kering seperti tadi ya. Ambil daun yang kering, usahakan jangan ikut dikemas, karena itu akan menyebar ke daun yang lain ya, karena kita mengemasnya dalam kemasan yang kedap udara. Kemudian saya bungkus seperti yang saya lakukan kepada tanaman yang pertama. Jadi daun yang keringnya tadi saya buang ya, karena kalau sampai ikut terpacking itu daunnya bisa menyebar ya, hitamnya itu, busuknya itu, karena sudah mati itu harus segera dibuang. Nah, setelah seperti ini saya membungkusnya dengan tisu. Ini kebanyakan para penjual Venus flytrap melakukan ini kepada tanaman yang akan dipackingnya ya. Semua saya kira memakai cara ini ya, dibungkus dengan tisu. Seperti ini cara membungkusnya. Kita lipat akar yang sudah dibalut sedikit medianya tadi. Tisunya ini bisa tisu apa saja yang dipakai ya, yang penting tisunya bersih ya. Oh iya kawan, jangan lupa untuk melakukan hal yang seperti saya peragakan ini, tangan kita juga harus dalam keadaan bersih ya, karena kita akan menyentuh bagian yang cukup vital dari tanaman, yang yaitu akar ya. Diusahakan tangan kita juga
harus dalam keadaan bersih. Ya, ini tanaman kedua saya bungkus seperti yang sudah saya lakukan tadi ya. Ya, seperti ini kawan cara saya membungkus Venus flytrap untuk dikirim kepada pemesan ya. Usahakan harus serapih mungkin ya, karena ini sangat penting dalam ketahanan tanaman selama dalam perjalanan. Karena dalam perjalanan itu packing mengalami berbagai kejadian ya, seperti getaran yang kuat, suhu yang panas karena udara yang stagnan, dan juga pengangkutan, pengambilan, pergerakan yang tidak diinginkan. Lalu setelah ini ikat ya tisunya. Itu biasa kalau saya melakukan pengikatan seperti ini untuk menjaga-jaga bila nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti tisunya terlepas, terkelupas, atau lain sebagainya. Memang ini tidak mutlak dilakukan ya, tidak semua penjual melakukan seperti yang saya lakukan ini. Masih aman walaupun tidak diikat tisunya itu ya. Lalu kemudian setelah ini saya masukkan ke dalam plastik ziplock ya, seperti ini. Plastik ziplock ini yang biasa kita lihat kalau kita membeli obat dari apotik ya, itu namanya plastik ziplock ya, yang seperti ini. Dan biasa juga saya menuliskan ID-nya pada plastiknya ini ya. Oh iya, dan ini saya ikat juga tanaman yang satunya lagi. Seperti yang tadi, mengikat biasa saja ya. Sekali lagi, ini adalah cara yang biasa saya lakukan dalam mengemas tanaman Venus flytrap ini. Jadi ini bukanlah satu-satunya cara yang mutlak harus dilakukan ya. Itu tergantung pada penjualnya tersendiri. Dan setelah dibungkus rapi, saya memakai wadah seperti ini biasanya. Ya, memakai wadah seperti ini biasanya sangat aman ya. Dan saya juga biasanya mengganjalnya dengan media tanamnya ya. Jadi media tanamnya juga saya ikut sertakan untuk meminimalisir pergerakan tanaman ya selama dalam perjalanan. Media tanamnya kita usahakan jangan terlalu basah ya. Saya peras dulu, kemudian setelah itu masukkan ke dalam plastik ya. Plastik ziplock lebih bagus ya, tapi saya sedang kehabisan stok saat ini. Saya memakai plastik biasa saja ya. Ya, kita peras dulu media tanamnya, jangan sampai basah ya, terlalu basah. Masukkan ke dalam plastik, kemudian ikat ya untuk menutup rapat, jangan sampai tercampur dengan tanaman ya. Ini media tanam fungsi utamanya sebagai ganjal dari tanaman ini ya, karena ini memakai wadah seperti ini, yang seperti yang Anda lihat. Saya memasukkan media tanamnya ke dalam packing ya. Memang kebanyakan menjual dalam keadaan bare root ya, artinya dengan sedikit media tanam seperti yang dibungkus dalam tisu dan tidak memakai media tanam. Kalau saya kebanyakan beserta media tanamnya saya ikut kemas ya, saya ikut jual seperti ini. Fungsi utamanya itu untuk meredam getaran selama dalam perjalanan. Dan kemudian ini ada
Drosera paradoxa juga yang akan saya kemas. Caranya sama seperti tanaman French flytrap tadi ya. Kita bungkus akarnya dengan sedikit media tanam, kemudian media tanamnya itu kita bungkus kembali dengan tisu ya. Nah, untuk jenis Drosera seperti ini ya, jenis-jenis petiol garis biasanya yang panjang-panjang petiolnya seperti Drosera paradoxa ini, saya biasanya membungkusnya ini agak lebih tinggi dari membungkus Drosera yang lain ya, yang bertujuan untuk meluruskan petiolnya ini ya, karena kalau tidak diluruskan seperti ini akan memakan tempat sekali ya dalam kemasan. Dan setelah ini biasa saya masukkan ke dalam plastik ziplock juga ya, plastik seperti ini. Tutup dengan rapat ya, karena ini sangat penting. Dan setelah seperti ini sudah siap semua, sudah siap kemas. Ini juga sangat bisa menahan getaran sekuat apapun dalam kendaraan ya selama perjalanan. Lalu masukkan ke dalam dus yang ukurannya itu disesuaikan dengan volume paket itu sendiri ya. Kemudian setelah itu bungkus rapi dengan lakban dan jadilah kemasan siap dikirim. Ya kawan, seperti inilah cara saya mengemas mempacking tanaman yang akan saya kirim. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua, dan terima kasih telah menonton video saya. Tonton terus video saya selanjutnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya.